15 tahun lalu. Aku sekarang 30. Surat apa terakhir? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Sesungguhnya siapa yang berkata tiada Tuhan selain Allah, Tuhannya adalah Allah. Lalu di mute dulu, Akang di mute. Akang itu turunin bang. Ribut. Karena kalau akan diturunin dia hostnya udah menit itu. Apa yang mau ditanyakan Kosim? Tanyalah. Tanya ini, netizen di bawah dari mana aja? Mau absen pula. Ya absen. Apa yang kau mau tanya? Kenapa lah kau murtad dulu? Apa yang kau pertanyakan dalam Islam begitu? Itu aja sih tentang junjungan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sisi Kosim, coba kau tanya si Rasmi aja. Mending kau ngobrol sama si Rasmi. Siapa tuh Rasmi? Mana tuh calon binimu dia? Siapa tuh? Nggak tahu aku. Ini si Rasmi nih. Oh ada di samping. Perempuan dia? Setengah-tengah dia, setengah perempuan, setengah laki. Masa sih? Tanyalah dia. Rasmi. Masa depanmu itu loh, masa depanmu itu, woi. Bu Rasmi, selamat malam Bu Rasmi. Nggak ada suara dia. Takut dia. Rasmi jangan sosok malu kau. Jangan kau sosok malu kau calon suami. Selamat malam abang. Oh, ibu tahu baginda Muhammad? Nggak tahu dia. Itu Oten calon binikmu itu. Kau pula nanya Nabi Muhammad. Lanjut Bang Zuma. Oh, kalau perempuan namanya Masya Otin, Allah. laki-laki Oten. Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang penghibur, penolong lain yang Yesus minta di hadapan Tuhannya di dalam Yohanes 14 nomor 16. Malikin nas, awat nas. Seperti itu bang. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Muhammad itu sudah diterangkan di dalam Bible itu sendiri ketika Yesus meminta kepada Tuhannya agar Tuhannya mengutus seorang penolong lain yang Yesus sebut dengan seorang penolong atau penghibur. Yohanes 14 nomor 16. Oh, saya memahami waktu itu konteks itu silogismenya. Silogismenya kan? Roh kebenarannya Bang Suma. Betul sekali. Oke. Silogismenya begini kan? Yesus meminta kepada Bapa, aku akan supaya memberikan seorang penolong. Ya. Terus premis kedua, aku akan mengirim seorang penolong bagimu. Berarti Muhammad itu utusan Yesus. Jadi begini, kan dia minta. Awalnya dia minta kepada Tuhan. Seibarat kata seorang gubernur minta kepada presiden agar presiden mengutus seorang dokter ke kabupaten. Setelah kemudian permintaan sang gubernur kepada presiden itu disetujui, siapa yang noise ini? Maka kemudian diutuslah dari presiden ke gubernur, lalu gubernur kemudian mengutus ke bupati atau kabupaten. Seperti itu. Coba Anda lihat, dia minta kepada sang Tuhan agar sang Tuhan
mengutus seorang penolong lain. Di dalam Yohanes 15 nomor 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang. Coba. Dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, dia akan bersaksi tentang aku. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwa Nabi Isa yang datang di tengah-tengah Bani Israel adalah seorang penolong pada Bani Israel, mengajak Bani Israel menuju kepada jalan keselamatan. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Di ayat lain Nabi Isa alaihissalam menjelaskan fattakullah wa ati'un hadza siratul mustaqim. Bertakwalah, takutlah, tunduklah, taatlah kepada Allah dan juga taatlah kepadaku, inilah jalan yang lurus. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kami umatnya bersaksi bahwa Isa, Yosua yang datang di tengah-tengah Bani Israel itu adalah seorang nabi, seorang rasul yang diutus untuk spesial Bani Israel sebagai jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada Bani Israel semasa Isa alaihissalam hidup yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui ajaran Nabi Isa alaihissalam. Seperti itu bang. Berbeda dengan agama Kristen, bukan melalui Yesus atau Isa, tapi melalui Dajjal yang diterangkan di dalam Galatia 1:12. Paulus menerima Injilnya bukan dari Yesus, tetapi dari Dajjal yang mengaku Yesus. Itu dalilnya jelas itu. Oh itu toh. Iya. Tapi itu kan Yesus berkata kepada murid-muridnya ya bang, bahwa roh kebenaran itu akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Dunia tak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Ya, Masya Allah, betul. Kamu di situ adalah Bani Israel. Bani Israel yang percaya kepada Yesus, yang percaya kepada Isa, yang datang kepada Bani Israel, yang datang kepada mereka, sekalipun mereka sudah meninggal dunia, Nabi Muhammad, ajaran Nabi Muhammad masih menyertai mereka sampai selama-lamanya. Kenapa? Nabi Muhammad mengajarkan bahwa dirinya adalah rasul, dirinya adalah utusan kepada Bani Israel sampai hari ini, bahkan sampai kiamat. Ajaran itu tetap menyertai bahwa dirinya adalah Nabiullah, dirinya adalah Rasulullah yang diutus kepada Bani Israel. Akan tetapi ajaran itu seketika hilang setelah Kristen itu ada. Yang tadinya Nabi, yang tadinya Rasul, yang tadinya mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Tuhan, begitu Kristen lahir, ajaran itu hilang. Yang muncul kemudian adalah Yesus itu adalah Tuhan. Berbicara tentang agama Anda. Biarin jangan diturunin, teman-teman jangan diturunin ya. Jadi gini, kita membahas hadits Anda dulu. Anda berani tidak membahas hadits Anda? Jangan membahas agama orang. Bahas apa? Bahas apa? Bahas apa? Bahas apa? Hadis Anda, tapi Anda membahas orang. Bahas apa? Oke, kita bahas apa? Anda mau dibahas hadisnya? Iya, Anda yang bahas ya, bukan saya. Oke, siap. Oke, silakan. Oke, siap. Sabar ya, jaringan saya lihat ini. Ya, silakan. Anda bahas tahu, hadis ya? Bahas hadis kan? Anda tahu? Oke. Silakan. Anda tahu hadis riwayat Bukhari 4981? Saya nggak tahu. Bisa tidak tahu. Saya tidak tahu. Silakan Anda. Itu dia. Iya, silakan Anda jelaskan. Silakan Anda jelaskan. Kita ambil pengertiannya di sini saja. Silakan.
Anda mujizatnya hadisnya dulu dong, membuat hadisnya orang percaya dulu. kepadanya. Hadisnya dulu dong, Oke. hadisnya. Gimana bunyi hadisnya? Pengen pengikutnya banyak. Ya Anda bisa baca kan, Anda kan katanya penghafal, katanya Islam itu Anda penghafal. mau Ya, mati? buka sih. Kalau hafal, Saya hanya hafal Bible, Kan saya nggak hafal hadis. Anda berarti kan Anda bukan Saya hafal Bible, Nah, itu. saya nggak hafal hadis. Anda hafal hadis nggak? Bahkan nggak menghafal Bible, tapi Saya Anda tidak tanya, menghafal saya hadis. tanya, Anda hafal agamanya hadis nggak? agama apa sebenarnya? Anda hafal hadis nggak? Nggak hafal juga. Ya Lah, udah, kita kan nggak usah saya apa, nggak usah bahas. Saya Kristen. Nggak usah bahas kalau gitu. Gak usah bahas karena Udah, kamu nggak tahu hadis, saya juga Anda tidak tahu apa-apa. hadis. Makanya yang kita bahas adalah Bible. Pinter dikit. Makanya tidak ada Berarti yang cuma Kristen ya. Oke, izin saja. Anda bawa hadis, tapi ternyata Anda nggak bisa. Lalu saya harus membuang mutiara ke mulut babi gitu? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Saudara Kristen kalau berbicara mengenai hadits, Anda lagi yang mau bawa, maka hadits itu harus Anda buka di sini menjelaskan original teksnya. Itu kalau berbicara hadits. Habis itu Anda harus menguasai asbabul wurud. Oke? Habis itu Anda harus menguasai perawi dan sanadnya. Bahas hadis ketinggian coy. Kristen bahas hadis. Gak nyambung. Seibarat kucing ingin membahas tentang komputer. Lah Bible aja kalian nggak paham kok. Bahas hadis mau muntah dengarnya. Udah ada aja. Sok paten. Bahas hadis orang Kristen bahas hadis. Membaca Arabnya aja nggak bisa. Baca hadis. Mau bahas hadis apa? Kucing membahas tentang komputer. Mana bisa? Gak bisa. Kalian itu manusia-manusia tak berakal. Kristen itu, saudara, Kristen itu manusia yang sudah dimatikan akalnya oleh Paulus. Gak boleh. Bahas Bible aja mereka gak pakai akal kok. Apalagi mau bahas hadis. Gimana ilmunya? Kesampaian gayamu terlalu tinggi. Terlalu bergaya bahas hadis. Oke, kembali kepada tema. Kembali kepada standarisasi pengetahuan kalian. Yang pengetahuannya hanya ece-ece aja gitu ya. Nah sekarang Guru Bang Suma. Ya gimana? Tunggu, Boleh Anda saya kan bertanya. Anda bertanya tentang Nabi Muhammad tadi kan? Maka saya kasih Yohanes 15 nomor 26. Jikalau penghibur yang akan diutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Berarti kesaksian roh kebenaran ini harus sesuai dengan kesaksian yang datang ketika Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel. Misalnya nih, Yesus bersaksi, aku adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Nah, roh kebenarannya harus bersaksi bahwa Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Kalau tidak bersaksi Yesus adalah pencipta langit dan bumi, itu bukan roh kebenaran, itu roh sesat. Begitu juga sebaliknya, kalau kesaksian Yesus hanya seorang utusan, maka roh kebenaran harus bersaksi bahwa Yesus hanyalah seorang utusan. Itu baru roh kebenaran. Nah, fakta yang ada di lamangan Yohanes 5 nomor 36. Dikik Bang Zuma ya. Mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kena report. Salam. Belum kena report. Jangan direpot lah, main santai aja. Kena tombak. Tombak. Di tab-tab layar teman-teman, tab-tab layar ya, tembusin 1M aja. Kena tombak. Selamat malam, salam. Ya, salam. Umi Rifa mau tanya. Ya, bukan Umi. Saya bukan Umimu ya, saya bukan Umimu. Uni Rifa. Uni Rifa mau tanya. Saya cuma biasa aja ini. Saya mau tanya, di Al-Quran dikatakan yang dikorbankan adalah Ismail sesuai dengan Al-Quran. Mana datanya? Al-Quran ayat berapa? Enggak, Anda meyakini tidak yang dikorbankan itu Ismail? Bentar teman-teman, itu ini beda. satu kotak buat Dirunda ya.
Enggak, sebentar. Itu salah. Gini loh, saya ini bukan pembantu, bukan budak siapa-siapa yang bisa digiring suka-suka hati kalian. Di dalam Al-Quran kalau ada tunjukkan dalilnya. Kalau keyakinan saya, ya itu tidak semua ada di Al-Quran. Ada keyakinan yang dalam hadis, ada keyakinan dalam sumber tersier. Nah, kami meyakini, para ulama kami meyakini bahwa Nabi Ismail itu yang dikurbankan. Kenapa? Karena ada di Al-Quran mengatakan setelah Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah itu, dia diberi kabar gembira atas kelahiran anaknya Ishak. Dari situlah para ulama sebagian mengimani bahwa yang dikurbankan adalah Nabi Ismail. Nah, sekarang apa pertanyaanmu? Oke. Berarti berdasarkan hadis ya Bang Uni? Al-Quran yang kubaca tadi itu bahwa ketika dikatakan Nabi Ibrahim setelah mendapatkan ujiannya, dia diberikan kabar gembira atas kelahiran Ishak. Nah itu. Oke, yang saya tanya. Pertanyaanmu apa? Izin, mohon maaf, yang saya tanya di umat Muslim meyakini tidak yang dikurbankan adalah Ismail. Sedangkan di Bang Zuma, tunggu dulu, bentar dulu. Taurat adalah Ishak. Kenapa dua orang ini berbeda dari dua ibu yang berbeda? Ya, biar Abang yang jawab ya. Bang Zuma, silakan Bang Zuma. Ya, di dalam kitabnya orang Yahudi sebenarnya kalau Anda jeli melihat yang dikorbankan itu adalah Nabi Ismail alaihissalam, bukan Ishak. Anda bisa lihat di dalam Kejadian 21 data 14 atau data 33. Oke. Yang menulis kitab Taurat siapa Bang? Nabi Musa alaihissalam yang diberikan kitab Taurat. Berarti kitab Musa menulis yang dikorbankan siapa Bang? Kitabnya Nabi Musa sudah tidak ditemukan hari ini. Yang ada hanya terjemahan dari bahasa Septuaginta yang tidak jelas asal usulnya. Orang Yahudi siapa nenek moyangnya? Nenek moyangnya Pak Bom Bom. Kan Bang, si Rasmi Bang, Rasmi. Banyak kali pertanyaanmu, pertanyaan anak TK ini bukan di gereja. Iya, ini pertanyaan anak TK, mohon. Nih kesimpulan, dengarkan. Yahudi berasal dari Nabi Ishak, Islam berasal dari keturunan Nabi Ismail, Kristen dari keturunan siapa? Saya tidak itu aja dulu. Saya yang tanya itu. Ketinggian lu bawa-bawa Nabi Ishak, nggak ada hubungannya Kristen dengan Nabi Ishak. Nabi Ishak keturunannya agamanya Yahudi, Nabi Ismail keturunannya agamanya Islam. Kristen ajaran dari mana? Itu dulu. Dari Yunani. Saya hanya tanya. Itu aja dulu, jawab aja dulu. Di dalam Islam sekarang kan diakui ada hari raya kurban. Kau ini diam dulu orang lagi belajar di sini. Bang, adalah lebih penting kamu cari tahu Kristen itu dari mana. Kalau kami Islam, kami memahami Nabi Muhammad pembawa ajaran Islam. Oke? Yahudi, Nabi Musa, Yesus mengajarkan dan mempraktekkan agama Yudaism, Yahudi. Nah, Kristen ini dari mana, Cak Ayu? Itu yang harus kau pikirkan. Jangan kau bertanya yang lain yang tidak ada hubungannya dengan imanmu. Tanya Kristen itu dari mana, Natalan itu dari mana. Yesus tidak pernah Natalan kok. Natalan. Ismail dan Ishak ini dua nama berbeda. Kenapa kamu ribut? Orang tua yang berbeda. Yang harus ribut. Islam mengakui Ismail yang dikorbankan, sedangkan kitab yang ditulis oleh Yahudi, kitab Taurat adalah Ishak. Mana? Tunjukkan kitabnya. Itu mengimani kitab Taurat. Kenapa berbeda? Tunjukkan kitabnya Yahudi yang mengatakan yang dikorbankan itu adalah Ishak. Tunjukkan. Tanya aja sama orang Yahudi. Sama orang Yahudi. Bang, nenek moyang orang Yahudi itu Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Yahudi berasal dari Nabi Ishak dan Yakub. Oke, kalau nenek moyang orang Kristen dari mana? Gak usah lari ke sana, Bang. Kenapa? Malu sama agamamu? Malu. Bukan sebaliknya, Bang.
Bukan, sebaliknya. Coba. Kristen ini dari mana? Agamamu ini dari mana? Bang, ini pertanyaan anak TK satu-satu, jangan lompat-lompat. Justru anak TK aja bisa jawab. Dek, adek, ya paman, Kristen itu dari mana? Dari barat. Kalau orang Kristen bisa jawab, anak-anak TK bisa jawab. Nah, kau dibawanya levelnya TK malah. Kutanya semamu, agama Kristen, Natalan, makan babi, tidak bersunat, sekolah minggu, itu ajaran dari mana? Jangan jauh dulu, Bang. Enggak jauh. Enggak jauh. Kalau kau berbicara mengenai kaidah, kan sudah sejelaskan tadi. Keturunan Isa agamanya Yahudi, keturunan Ismail agamanya Islam, keturunan setan agamanya Kristen. Nah, udah. Kejadian 21 ayat dulu 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu. Ambillah. Karena hal anak dan budakmu itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarnya. Sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak, bukan Ismail, Bang. Oh, kalau begitu yang sunat setelah Abraham siapa? Bang, yang dikorbankan aja, Bang. Dosa lari kemana-mana. Perjanjian kekal ini. Dengar saja nih ayat intinya. Dengar, cuples. Sebelum saya turun, Bang Juma, anak TK mau turun mau bobo. Cuples, kau ke gereja colok pantat pendeta, jilat tanganmu kalau gitu. Udah, kau turun. Kamu gak layak diskusi. Bang Juma. Bentar Bang Juma sayang, Bang Juma. Gak layak diskusi kau orang sakit. Kejadian 22 ayat 7. Pada saat Ishak ini, Ishak mau dikorbankan. Apa kata Ishak? Lalu berkata, apa kata Isa? Isa aja belum lahir tuyul. Kak Blama, tolo-tolo itu. Hari Natal kok masih bingung. Masih ada pengaruh mabok tadi di gereja. Ishak belum hadir waktu itu. Apa pula? Apa susahnya? Dan Abraham mengambil anaknya yang tunggal, yaitu Ishak. Ishak anak tunggal, nyata-nyata ada kakaknya. Inilah kau, mana tua Maria atau Yesus? Yesus. Nah, samanya ini. Anak tunggal ada Isa, anak kedua Ismail. Dasar tak berotak. Jangan kau coba adu otak dengan saya. Itu Bang Suma baca ayat 2 tadi. Firman Allah, Elohim, ambillah yang 21 ayat 5, Ismail lahir bagi Abraham ketika Abraham berusia 86 tahun. Kejadian 22 ayat 1 ayat 2, Ishak lahir ketika Abraham berusia 100 tahun. Berarti selisihnya berapa? Ishak lahir 14 tahun setelah Ismail. Dan 12 tahun anak tunggal itu. Siapa? Anak tunggal siapa jadinya? Itu malah Ishak. Itu aja dulu jawab, Bang. Kristen itu dari mana? Natalan itu dari mana? Waalaikum. Kristen itu dari mana? Itu aja dulu. Itu dulu yang kamu selesaikan. Ya, apapun dari Kristen itu dari mana? Kristen. Suma dari mana? Penyembah Yesus. Itu dari mana? Penyembah Yesus ini. Ajaran dari mana itu? Ke gedung menuhankan makhluk bernama Yesus, itu ajaran dari mana? Ya, Yesus memang adalah Tuhan. Memangnya kenapa bersuma? Dari tahu. Saya tidak tanya Yesus itu siapa. Saya tanya agama Kristen itu dari mana? Dari Yesus. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Oke. Apa artinya Kristen? Bos saya tidak tanya apa arti Kristen. Yang saya tanya dari mana Kristen itu? Ya, artinya Kristen apa dulu? Saya tidak tanya arti Kristen. Saya nggak tanya. Artinya Kristen itu pengikut Yesus. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya apa itu Kristen. Saya tanya Kristen itu dari mana. Jangan kau pakai jurus setan di sini. Kristen itu artinya pengikut Saya Yesus. tidak tanya arti Kristen, Bahlul. Yang saya tanya Kristen itu dari mana? Arti Kristen. Samanya kalau orang ngefans sama slang. Apa itu slanker? Slanker itu adalah kumpulan anak-anak muda yang pengikut dan cinta kepada slang, kakak dan seterusnya. Ya sama. Yang saya tanya, slanker ini dari mana? Wah, artinya pula yang kau jelaskan di sini. Macam gak punya otak memang kalian ini. Bang Suma, aku izin bertanya sebelum turun boleh?
Udah, kau tanya aja sampai puas. Satu aja aku tanya lo. Ini kan kita bahas tadi baginda Muhammad gitu kan, tanpa mengurangi rasa hormat gitu. Tapi di satu sisi ada yang saya pertanyakan gitu. Iya. Apalagi hadis itu kan menjelaskan tentang hidup moral, perilaku, perbuatan, kebajikan dan lainnya kan. Iya, beli kitabnya Sirah Nabawiyah lengkap di situ. Iya. Ini saya jumpai dalam gini Sahih Bukhari Bang 260. Bagus itu. Iya, ini yang membuat saya bertanya-tanya kok gitu. Ini kan saya singkat aja ini. Di situ kan Muhammad itu meniduri istri-istrinya dalam satu hari satu malam. Kemudian ada yang bertanya, emangnya Muhammad mampu gitu kan? Terus ada yang jawab, oh itu Muhammad itu diberi kekuatan khusus setara 30 laki-laki. Gitu. Nah saya mau tanya, apa fungsinya, apa gunanya baginda Muhammad diberi kekuatan setara 30 laki-laki itu loh? Karena saat itu berhubungan dengan istri-istri. Itu aja sih. Iya. Sangat luar biasa ini ya. Saya kalau dalam perbandingan agama, Nabiku Muhammad SAW menjalankan kemudian syariat sebagai seorang nabi, di mana beliau datang membatasi jumlah istri para nabi. Kalau dulu-dulu istri nabi itu tidak dibatasin, ada yang sampai ribuan. Kayak kakeknya Yesus ratusan, 600, ada yang 700 tambah gundi 300, berarti istrinya itu 1000 gitu ya. Nah, Nabi Muhammad SAW istri cuman belasan. Kakeknya Yesus 1000. Anda nggak pertanyakan itu? Tidak, ini dalam, Bang, soalnya ini kan dalam ilmu perbandingan agama, saya juga bisa bertanya. Kalau Nabi Muhammad SAW diberi kekuatan sebagai laki-laki perkasa, saya bertanya, Yesus melampiaskan syahwatnya dengan cara apa? Karena dia laki-laki, dia punya kelamin, dia punya syahwat, dia punya nafsu. Dia lampiaskan dengan cara apa? Sementara dia tidak punya wanita. Coli, perkosa diri, 501, mimpi basah, atau dia nikah, yang mana yang betul? Sementara orang Kristen yang bertanya seperti ini adalah orang Kristen yang baru lihat paha ayam sudah orgasme. Apa organisme? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Apa itu nama itu? Organisasi apa nama itu? Laki-laki Kristen baru lihat paha ayam sudah klimaks. Nabiku Nabi Muhammad ditaklukkannya perempuan diberi kekuatan 30. Ya kalian baru lihat paha perempuan, ayam lagi. Langsung klimaks kalian itu. Memang fungsinya itu ya. Bukti bahwa laki-laki Kristen itu adalah lemah syahwat, dibuatnya untuk perempuan sejenis alat untuk memuaskan istri-istri mereka. Dildo Yesus. Sekali lagi. Dildo Yesus. Sekali lagi. Boleh saya ngomong, Bang? Dildo Yesus. Tambah lagi sedikit. Ini sedikit. Jadi, Dildo Yesus. Ya. Jadi boleh disimpulkan. Kiranya di situ berkekuatan setara 30 laki-laki. Alhamdulillah, begitu hebatnya Nabiku, Masya Allah. Ada orang yang jangankan untuk 30 wanita, baru melihat paha ayam aja sudah klimaks. Sampai ditendang sama istri harus menggunakan alat yang tadi itu. Alat apa lagi namanya? Yang tahu kayak alu, kayak hammer. Itu kekuatan seks 30 laki-laki. Satu-satu. Laki-laki mana? Laki-laki mana di dunia ini yang tidak mau memiliki kekuatan seperti beliau? Laki-laki mana? Hah? Jangankan yang perkasa kayak aku, ya, yang KW-KW aja yang setengah wanita, setengah perempuan, setengah laki-laki, itu aja mau kekuatannya seperti itu. Itu adalah satu kebanggaan sebagai seorang laki-laki. Ayo, sementara permintaan seluruh laki-laki Kristen yang ada di atas muka bumi ini adalah, ya, baru 2 kali goyang, aduh hai letoy, mama ditendang sama suami istri, gedebuk. Bagusnya. Makanya dibuat pabrik solusi, dibuat yang kalian jual itu dari barat, apa namanya itu? Dildo Yesus.
Dildo apa? Kuat gitu ya kan. Dildo Yesus. Obat kuat. Nabi coy. Setara dengan laki-laki perkasa 30 orang, bayangkan dikumpul bom-bom, kalau selevel bom-bom 500 orang baru bisa setara dengan nabiku. Siapa lagi? Ini baru. Nah, yang jadi permasalahan Yesusnya lampiaskan syahwatnya pakai apa dia? Bang Suma, aku Bang Suma ini. Suma, itu kata siapa? Yesus berzina. Sekuat itu. Satu-satu lah, siapa dulu nih? Saya bang. Si Peri. Diam dulu Peri. Waduh, diam dulu lah. Makanya pelajari hadisnya, makanya jangan jadi Kristen, semakin bodoh nanti. Penjelasan dari Bang Suma tadi itu yang membahas soal masalah melanggar Al-Quran. Al-Quran mengizinkan 4. Satu-satu lah Peri. Si Son ini ngomong, kau kukik juga kau nanti. Siapa dulu? Bagus itu. Antri kalian. Daripada Yesus, dari istri yang ke-100. Saya lebih tertarik dengan pembahasan yang tadi membahas soal Ishak dan Ismail ya. Oh Yesus, kirain kau bahas Dildo Yesus. Enggak, kita enggak bahas soal masalah apa tadi itu birahi-birahi ya. Enggak baik menurut saya. Itu tadi penjelasan Abang soal sebelum beralih topik. Jadi Bang Suma setuju tadi ya bahwa fungsi kekuatan itu yang disebut setuju dong. Setuju. Untuk meladeni istri 11 dalam satu hari. Subhanallah, luar biasa. Bayangkan nabi-nabi terdahulu, kau bayangkan itu kakeknya Yesus, istrinya sampai 1000. Kau bayangkan kekuatannya itu seperti apa? 1000 loh. 1000. Apa ada hubungannya dengan 72 bidadari itu Bang? Sampai di sini. Nah, kalau Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian dijanjikan api neraka 100 siksaan. Enggak ada ayatnya, enggak usah diangkat. Matius 19 nomor 29. Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Bang Suma kan nantang itu yang menyebut Nabi itu tukang kawin itu kan. Matius 19:29 Yesus menjanjikan pengikutnya 100 istri. Kalian bukan pengikut. Kalian pengikut setan yang datang ngaku-ngaku Yesus. Memang beda kelas. Tadi Abang bilang ya, Ishak itu anak kedua ya, atau lebih terakhir ada daripada hanya orang Ismail. gila yang mengatakan Ishak itu anak pertama, hanya orang gila. Orang yang tidak punya otak. Kan Bang, sabar. Saya tanya dulu sama kamu, saudara. Saya tanya, Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Ishak itu anak tunggal pewaris. Saya tidak tanya itu, yang saya tanya Ishak itu anak pertama. Sedangkan Ismail, Oke, dengar. Ishak itu anak pertama atau anak kedua? Jawab. Dia anak tunggal sebagai pewaris. Saya tidak tanya itu, Bahlul. Yang saya tanya, Bahlul. Yang saya tanya, Ishak anak pertama atau anak kedua? Bahlul. Saya nggak tanya anak tunggal atau anak sulung. Saya nggak tanya. Dia anak pertama. Dia anak kedua. Nah, ini tepuk tangan penonton. Kan udah aku bilang kan. Saya udah bilang kan. Bukan Kristen namanya kalau tidak sinting. Nggak gila. Ishak anak pertama. Ishak itu anak tunggal sebagai pewaris. Anak pertama dasar keturunan Dajjal. Ishak anak pertama. Percuma punya otak, manusia tak berotak. Ishak anak pertama. Gila. Inilah ciri-ciri orang yang tidak punya edukasi. Masya Allah. Dengarkanlah dunia dengarkan. Ini ada orang Kristen bentuknya seperti orang, tapi kepalanya seperti udang. Ishak anak pertama. Tanya, Jelaskan Bang, jelaskan. Kejadian 16 baca. Kejadian 16. Ismail lahir kapan? Ishak anak pertama. Siapa yang bilang Ishak anak pertama? Nah tadi saya tanya samamu. Saya bilang Ishak anak kedua. Itu telinga dipakai. Bohong lagi. Tobat dia.
Tobat bang, serius ya. Parah ini. Demi sebuah doktrin, dengar. Demi sebuah doktrin kebodohan, pembodohan dan ajaran iblis, manusia pun anak kedua dibilang anak pertama. Coba, masya Allah. Tunggal sebagai pewaris, dia memang anak kedua, tetapi anak tunggal sebagai pewaris. Coba saya tanya samamu. Ini pertanyaan yang kedua sama saudara. Oke. Yang diminta oleh Tuhannya Abraham untuk dipersembahkan anak pertama atau anak kedua? Ayo. Anak pertama. Anak pertama. Anak pertama kan? Anak tunggal sebagai pewaris ya. Anak pertama kan? Anak pertama kan? Kita tidak bahas Ismail di sini. Saya tanya dulu. Anak Sarah menawarkan anak pertama kan? Hajar untuk menjadi istri. Jadi yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Yang diminta saudara, yang diminta anaknya Abraham atau anaknya Sarah? Udah tahu bang, jelasin. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Jelasin aja kalau bang tahu. Yang dipanggil Abraham kan, bukan Sarah kan? Abraham, ambillah anakmu yang tunggal. Nah, anaknya Abraham bukan anaknya Sarah, Cak Ayu. Iya. Siapa anak pertamanya Abraham? Anak tunggal sebagai pewaris itu Ishak. Iya, siapa anak tunggalnya Abraham? Ismail. Pewaris ya Ishak. Sebagai pewaris. Abang ini tidak baca Kejadian 16. Saya ulang. Kejadian 16 ayat 1 saya ulang lagi. Saya ulang lagi. Yang diminta, sabar. Yang diminta untuk dipersembahkan anak pewaris atau anak tunggal? Anak tunggal itu ya Ishak. Apa alasannya? Apa alasannya di Alkitab dicatat? Apa alasannya kau katakan Isa anak tunggal? Di Alkitab dicatat di Kejadian 16. Apa alasannya kau katakan bahwa Isa anak tunggal? Pernahkah kemudian Isa menduduki posisi anak satu-satunya Abraham? Pernah? Iya, dengan Sarah kan, anak satu-satunya dengan Sarah. Yang diminta anaknya Sarah atau anaknya Abraham? Anaknya Abraham dengan Sarah. Anaknya Abraham. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Oh, begitu ya? Di mana dalilnya? Gitu, baca Kejadian 21 ayat 1 sampai 7. Jangan kau ajarkan saya untuk membaca. Tunjukkan kepada saya. Silakan kau tunjukkan. Silakan kau tunjukkan dalilnya. Silakan kau tunjukkan. Baca itu. Di mana dalilnya? Kau diam sebelum kau kusepak di sini. Diam. Oh, siap. Tunjukkan dalilnya. Tuhannya Abraham minta anaknya Abraham. Bisa baca, abang. Udah, kau turun atau gimana? Mau turun atau gimana? Masih mau diskusi? Saya turun dan kamu ke gereja, colok pantat pendeta, jangan lupa jilat tanganmu. Turun, gila kau sudah gila permalukan Kristen. Kau bilang anaknya yang pertama itu adalah Ishak. Apakah nggak malu kau? Gak malu, gak ada otak. Ishak anak pertama, yang diminta anaknya Sarah, nenek Lukiper. Yang diminta itu anaknya Abraham. Saya jawab Bang Juma. Sama aja ya kau kelasmu. Dia anak pertama dari istrinya Sarah. Sarah mempunyai anak tunggal. Jelas kalau dia itu anak tunggal. Sarah mempunyai satu anak kucing yang juga Ishak. tahu. Kalau itu kucing juga tahu. Kucing saya di kebunku ini juga tahu. Kalau Sarah punya anak. Kejadian 22 ayat 2-nya itu baca yang dikorbankan itu anak tunggal siapa di situ. Kejadian 22 ayat 2 yang diminta dikorbankan anak tunggalnya Abraham, bukan anak tunggalnya Sarah. Pakai logika bacanya. Halo, Bang. Anak tunggal memang benar anak tunggal. Sarah kan mempunyai satu anak, maka itu dia dikatakan anak tunggal Ishak itu. Mana Sarah dimintai untuk dikorbankan anaknya? Tunjukkan dalilnya. Kejadian 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasih, yaitu di Ishak. situ yang diperintahkan siapa? Abraham. Iya, anak tunggalnya Abraham siapa? Ishak. Hah?
Ishak dari istrinya yang saya tidak mau tahu. Anak tunggalnya Abraham, anaknya Abraham, benihnya Abraham, benihnya Abraham yang pernah menduduki itu yang menulis posisi sebagai anak tunggal siapa? Musa sama Bang Juma duluan mana yang nulis? Orang gila. Orang gila kau memang. Kok bisa Ada gila? nggak sih pendetamu yang dari neraka yang bisa kau bawa ke sini? Saya anak TK, Bang. Ya udah, saya gak level samamu. Kau level sama ayam. Kau level sama ayamku nanti. Udah. Pendetamu yang dari neraka kau aja turun sini, kau bawa ke sini. Kristen dulu. Domba berotak keledai. Domba berotak keledai. Otak ayam. Otak ayam. Udah peringati kelahiran. Waalaikumsalam. Saya Muslim. Mau nanya siapa, Bang? Nah, saya tanya sama Bang Juma, saya diskusi. Karena saya bukan orang Indonesia, tapi alhamdulillah saya bisa bahasa Indonesia. Istri saya orang Polonias, awalnya Kristen tapi dia mualaf sama saya. Alhamdulillah. Nah, cuma sering beliau tanya ke saya bukan ahli agama, tapi saya kurang paham dengan agama Islam juga, tapi beliau ikut sama saya. Termasuk mertua saya, laki-laki, perempuan semua ikut sama saya. Tinggal satu orang lagi. Cuman mereka sering tanya tentang agama kita, agama Islam. Yang permasalahkan ini mereka kan awalnya dari Kristen, mereka masuk Muslim, mualaf. Jadi mereka sering pertanyakan dengan hukum Taurat yang 600 berapa perjanjian yang yang dihapus oleh rombongan iblis lah. Iya. Taurat dihilangkan kan. Jadi di situ kan ada makanan dengan babi hutan ya. Babi hutan yang dilarang. Dulu kan tidak ada babi peternakan. Ada cuma hanya babi hutan kan. Jadi bisa Bang Juma jelaskan nih, karena ini mungkin keluarga istri saya semua dengar. Kenapa orang Kristen itu dulu dilarang untuk makan, bukan orang Kristen sih, umat manusia lah. Seluruh umat manusia yang di Taurat larang untuk makan babi. Dan kenapa sekarang umat Kristen ini boleh makan? Tolong dijelaskan, Pak. Iya. Al-Quran menjelaskan itu, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Di ayat itu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan umat Islam kemudian untuk berdoa kepada Allah agar diberi nikmat keselamatan dan jangan dijadikan sebagai sama seperti umat terdahulu, yaitu mereka yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah, dimurkai dan juga sesat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini adalah orang-orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi dimurkai? Karena Allah menurunkan aturan, Allah menurunkan syariat, Allah cinta kepada mereka, Allah sayang kepada mereka, sampai Allah mengatakan inni ma'akum, wahai Bani Israel, aku memilih kalian yang 12 ini, aku angkat pemimpin 12 darimu, aku angkat raja-raja untukmu, inni ma'akum, aku bersamai dengan diri kalian. Itu kata Allah. Aku berikan aturan-aturan main agar engkau bisa selamat. Aku hantarkan kamu melalui utusanku Nabi Musa hingga sampai ke tanah yang engkau bisa hidup dengan berdamai. Tapi engkau ingkar kepadaku, aturanku kau ingkari, maka dia dimurkai. Itu orang-orang Yahudi. Lalu siapa yang kemudian sesat? Yang sesat ini yang telah datang petunjuk kepada mereka kemudian, tetapi petunjuk itu dibuang, lalu beralih kepada petunjuk yang lain. Itulah orang sesat. Nah, implementasi dalam apa yang kita lihat sekarang ini adalah, tengok saudara-saudara Kristen, mereka mengaku ajarannya dari Nabi, mereka mengaku adalah orang yang mengambil ajaran dari Bani Israel. Tapi coba lihat, nyembah manusia, nyembah makhluk,
menyembah roh. Lalu kemudian mereka ibadah pada tempat di mana tidak diajarkan kemudian para nabinya Yahudi untuk masuk ke tempat ibadah yang penuh dengan orang-orang yang berkulub. Semua yang mereka lakukan kemudian jauh dari perintah-perintah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Tetapi mereka mengaku benar, mereka mengaku sebagai anak-anak Tuhan. Itu yang sesat. Maka kita sebagai umat Islam nggak boleh masuk dari kedua kelompok tersebut. Kelompok golongan yang dimurkai dan golongan yang sesat. Dua-duanya kita harus menghindari ini. Jadi Yahudi kita hindari, Nasrani kita hindari, apalagi orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi di situ ada Yahudi, ada Nasrani. Nasrani ini bertelur. Nasrani ini melahirkan orang-orang yang zalim. Siapa orang-orang zalim di antara Nasrani? Inilah yang kita sebut hari ini dengan Kristiani. Itu orang zalim. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, jangan engkau berdebat dengan ahli Taurat, dengan ahli kitab, kecuali dengan cara yang baik, melainkan dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi boleh kita berdebat dengan orang Kristen, boleh, karena mereka lah yang disebut sebagai orang yang zalim. Apa orang zalim itu? Ya tahu kalau Yesus itu bukan Tuhan, tetap aja dituhankan. Mereka kemudian melakukan propaganda. Kenapa dia mati? Karena dia manusia. Lalu kenapa dituhankan? Karena pada dirinya juga ada sisi kelahian. Kan gitu lucu. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum Taurat, hukum Tauratnya hanya untuk Bani Israel. Al-Quran surah Al-Araf ayat 144-145. Itu adalah hukum yang datang kepada Bani Israel. Dan juga di dalam Al-Quran surah As-Saf ayat kelima diterangkan. Nabi Musa untuk Bani Israel. Dan di kitabnya Bani Israel pun diterangkan. Yang bahkan diambil terjemahannya oleh orang Yahudi, orang Kristen. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kitab Yeremia 31 sampai 33. Hukum Tauratnya Nabi Musa hanya untuk Bani Israel. Mazmur 147, hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Kenapa ada Kristen? Ya itulah yang diterangkan oleh Al-Quran. Sesat. Orang sesat. Orang zalim. Maka kita tidak boleh ikut sama mereka, dua kelompok ini. Justru berdasarkan Al-Quranul Karim, kelompok-kelompok di luar daripada Islam, Nabi Muhammad harus mengikut. Qad ja'akum ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Ahli kitab dan orang-orang zalim yang mengikuti ahli kitab itu harus mengikut kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada lagi jalan yang lain. Gak ada lagi jalan yang lain. Satu-satunya jalan adalah Islam, Shalom. Bahkan Yesus disebut sebagai apa? Juru selamat, juru Islam. Saya kira begitu. Kalau Anda mau selamat, harus mengikuti kemudian Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, Bang. Iya. Boleh sedikit lagi, Bang, apa itu? Ya itu sudah saya jelas. Mudah-mudahan saya bisa besok juga saya bisa jelaskan sama mereka karena saya sudah pahami. Yang permasalahannya itu sudah selesai. Kenapa awalnya saya kan nikah itu tahun 2016, Bang ya. Saya nikah sama istri saya itu tahun 2016. Alhamdulillah tahun 2019 itu mertua saya yang perempuan pengen mengikutlah dengan ajaran kita karena dia lihat karena dia pernah ikut sama saya sebelum masuk mualaf, dia itu ikut sama saya tinggal satu rumah dengan saya. Dari situ dia lihat cara kebersihan, cara tata krama lah dengan Islam, ke sholat segala macam. Alhamdulillah beliau berniat untuk mau masuk Islam mualaf. Saya sudah itu berapa bulan lagi adik ipar ingin juga karena dia lihat. Jadi alhamdulillah satu persatu sudah berapa orang, lebih kurang 6 orang keluarga istri saya sudah masuk mualaf. Dari saudara mama mertua, Masya Allah. Saudara mama mertua hampir 4 keluarga itu sudah masuk mualaf, termasuk anak-anaknya. Semua alhamdulillah sudah masuk mualaf, Bang. Jadi Masya Allah. Saya harapnya mungkin
Kalau bisa saya sering perlu mungkin diskusi atau apa, saya minta nomor telepon Bang Zuma nanti kalau memang bisa. Saya sering ke Makassar juga, kalau bisa kasih tahu alamat pesantren Bang Zuma mungkin saya mampir Bang. Insya Allah Bang. Jadi mudah-mudahan. Alamat di Makassar di mana Bang? Bisa dijelaskan Bang? Saya ada di Ternate, mungkin mungkin minggu depan saya ke Makassar juga. Nanti tinggal ketik aja di Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi. Satu-satunya yang ada di Sulawesi Selatan. Pasti sampai gitu, ke Bang. tempat saya Bang. Iya. Kalau ada waktu saya mampir sama Abang, mau silaturahmi juga Bang ya. Terima kasih banyak, saya mau panjang lebar, Abang punya waktu sangat berharga Bang. Terima kasih banyak Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam izin turun ya Bang. Iya. Mau kemana? Izin. Enggak, Abang ini mau diturunkan kan? Oh iya. Iya. Abang di Ternate ya? Oh iya diturunnya. Diturunin, habis itu ditanya, apa sih? Enggak, bukan aku Bang. Akang Jan Santang. Belo, Muslim non Muslim. Belo. Oke, Chan Boy. Halo. Bang, ini naik lagi Bang, ini Bang. Si Bengak ini Bang. Teman-teman di follow ya akun Uniripa yang Uniripa 12 ini teman-teman, tolong di follow ya. Tolong di follow. Ini ada 4,2, tolong di follow Uniripa ini. Ya, kata Bang Zuma kalau nggak follow aku di blok Bang Zuma kalian. Oke, selamat malam. Bang Zuma mana? Bang Uni, saya mau tanya. Bentar, apa? Yang tadi tentang Ishak dan Ismail, saya belum ada jawaban. Kan udah dijawab sama Bang Zuma. Anak tunggal. Kau bilang anak kedua tapi anak tunggal. Ngadi-ngadi kau. Siapa yang bilang anak kedua? Anak Tidak ada yang dikorbankan tuh, dikorbankan Abraham domba punya diganti. anak berapa? Abraham mempunyai 2 istri. Dari Hagar. Anaknya yang kau tanya, istrinya yang kau jawab. Kau ini pantas lah Bang Zuma meludahi kau. Orang ditanya anak kau jawab istri. Berapa anaknya Abraham? Sebentar, saya jelaskan dulu Uni. Bagaimana saya mau menjelaskan? Oi, berapa anak Abraham? Apa yang mau kau jelaskan? Pertanyaannya berapa orang anak Abraham kok? Apalah kau? Dari Hagar lahirlah Ismail, anak tunggal. Dari Mana Bang Zuma kau? Sarah, Diam dulu. Bang Zuma hilang, diam kau. Diam kau dulu ah. Mereka disebut Bentar, ini Bang Zuma baru naik Uni. Dua ibu yang berbeda. Jadi terus? Sarah mempunyai 1 anak, Hagar mempunyai 1 anak. Itulah disebut. Tadi udah anak dijawab Bang tunggal. Zuma. Yang disuruh korbankan itu anak tuh. Bang Zuma udah datang tuh kau. Diam kau. Untuk buka ini dipanggil Korban jiwa lagi. Siluman lele naik lagi dia. Bukan anak TK Bang, anak TK. Siluman biawak ini Bang, siluman biawak. Anak TK masih hormat. Siap. Boleh tanya Pak Guru? Silakan keclok. Yang diminta anaknya Abraham, bukan anaknya Sarah yang diminta. Nah, anak pertamanya Abraham siapa? Anak Abraham yang lahir pertama duluan itu adalah Hagar dari ada Ismail. Apa sih? Hagar melahirkan Ismail. Hagar Nah, itu punya anak itu tunggal. anaknya Ismail itu anak tunggalnya siapa? Dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Anak tunggal dari Hagar. Iya, anak tunggalnya siapa? Abraham. Pintar. Selanjutnya istri sah dari Abraham. Kenapa kamu mengatakan? Kenapa yang kau mempunyai mengatakan? anak bernama Ishak? Kenapa Dia kamu juga anak tunggal? Kamu bahlul kalau ditanya kau diam tuyul. Saya nggak mau dengar suaramu. Dengar. Kenapa kamu mengatakan Sarah itu istri sah? Kapan dia nikah sah? Kutanya dulu samamu. Kapan Sarah menikah secara sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Kusipak juga nanti kau lama-lama. Cipak aja Bang.
Mana dalilnya Sarah nikah sah dengan Abraham? Tunjukkan dalilnya. Mana? Ayo. Sebentar dulu, kasih yang lain dulu bicara. Saya masih cari di kejadian. Saya mau baca dulu. Kau panggil pendetamu dari neraka biar dibantu samamu. Nggak ada dalilnya Sarah dengan Abraham nikah sah kalau kau mau seperti itu. Justru kalau kita berbicara sah tidak sahnya, justru lebih sah Hagar. Jadi kejadian 16. Kejadian 16. Coba kau tunjukkan. Apakah itu berbicara mengenai pernikahan? Loh, apakah dikatakan istri itu bukan nikah? Lah, sekarang dikatakan istri berarti sudah nikah. Di mana dalilnya dia menikah? Coba tunjukkan sama. Kejadian 16 ayat nomor 1. berapa? Adapun Sarah, istri Abraham itu tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Hagar ini orang Mesir. Terus? Yang dikatakan istri itu Syah. Terus? Ya, jadi kau ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Duh. Ia mempunyai seorang hamba perempuan kan? Kutanya dulu samamu. Kutanya samamu. Hei, kutanya samamu. Jadi kamu ingin mengatakan bahwa Hagar itu istri tidak sah? Siapa yang mengatakan tidak sah? Saya tidak mengatakan tidak sah. Tadi Sarah istri sah, Hagar? Saya berdasarkan fakta di Alkitab. Saya tanya samamu. Sarah istri sah, Hagar istri apa? Saya hanya berbicara inti siapa yang dikorbankan, Bang. Kita tidak orang ini diajak diskusi baik-baik. Kenapa sih nggak ada otaknya? Sarah itu istri sah menurutmu? Hagar istri sah atau tidak sah? Dia dikatakan di situ apa? Hagar bukan dikatakan istri, tetapi Sarah menyuruh mengambil. Berarti Hagar. Abraham kamu tuduh berzina, gitu? Saya tidak menuduh. Itu tertulis di kalau dalam tidak sah berarti dia berzina. Kalau tidak sah, mana yang betul? Nah, menurut abang bagaimana? Sudah, saya tanya balik. Abang kan guru, abang jawab dah. Oke. Nih tak kasih pendalaman materi. Mudah-mudahan kamu bisa selamat. Kejadian kemudian persembahan anak tunggal itu dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria. Oke? Itu tertulis di Kejadian 22. Nah, setelah persembahan ini dilakukan oleh Abraham di Gunung Moria, Abraham mengembalikan anaknya ke Beersheba. Dia kembalikan anaknya yang dikorbankan di Gunung Moria tapi gagal karena digantikan oleh hewan. Maka Abraham mengembalikan anak ini ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Jawab. Boleh saya jawab? Silakan. Yang itu dia kembali ke rumahnya karena Hagar itu mengembara di ayat Kejadian 21 ayat 14. Pertanyaan saya, anak yang dipersembahkan di Gunung Moria ini dikembalikan oleh Abraham ke ibunya di Beersheba. Pertanyaan saya, siapa yang tinggal di Beersheba? Ya kembali kepada Sarah lah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Sarah. Nenekmu Kiper. Yang tinggal di Beersheba itu Hagar bersama dengan Ismail. Baca Kejadian 1:14. Baca Kejadian 21 nomor 14. 21 ayat 21 malah menjelaskan. Maka Kejadian 21. Kejadian 21 ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang Mesir seorang istri Mesir. Nah, itu kamu tahu Mesir. Siapa yang tinggal di gurun Paran? Siapa? Beersheba sama gurun Parannya beda, Bang. Sekarang coba kau baca Kejadian 21 nomor 14. Baca yang keras, La ilaha illallah. Baca. Baca Toyol. Baca Toyol. Oke,
Saya bacakan di Kejadian 21 ayat 14. Keesok harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hagar, lalu meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Ke mana? Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun Beersheba. Beersheba, tepuk tangan dulu. Terus siapa di Beersheba? Siapa di Beersheba? Tepuk tangan toyol. Siapa di Beersheba? Jawab dulu. Belum selesai Bang, di 21. Belum selesai. Tapi kamu jawab dulu, siapa di Beersheba? Iya, memang. Siapa? Siapa? Mengembara. Iya, siapa di Beersheba? Siapa? Tetapi dia tinggal di mana? Saya tanya, siapa di Beersheba? Ayat 21. Setelah dia mengembara. Siapa di Beersheba? Setelah dia mengembara di ayat 21, maka tinggallah ia di padang gurun Paran. Setelah dia mengembara di Beersheba. Siapa yang di sana? Siapa yang di sana? Beersheba, Paran itu di mana? Hagar itu mengembara di gunung itu luas, gunung itu. Nah, sekarang, oke, sekarang bukan satu tempat saja. Maka tinggallah baik, tenangkan dirimu. Saya tanya samamu, Sarah tinggal di mana? Mampus. Dia dari Ur Kasdim kalau anda salah, ya. Baca Kejadian 23 nomor 2. Oke Bang, begini saja Bang. Apanya? Sarah, dengar. Sarah di Hebron. Dengar dulu. Sarah, aduh bahaya ini. Bisa kulempar ini HP nanti. Sarah di Hebron. Oke, Hagar di Beersheba. Persembahan dilakukan di Moria. Setelah selesai persembahan, Abraham tidak ke Hebron. Abrahamnya ke Beersheba. Siapa tinggal di Beersheba? Sarah atau Hagar? Oke, kita ikuti narasi Abang. Anda yang benar. Oke, intinya berarti Anda mengakui Ishak dikorbankan. Intinya Anda mengakui Ishak dikorbankan. Itu intinya di Al-Quran. Saya harus tertawa dulu dong. Ini kan hari kelahiran Tuhanmu. Saya harus tertawa dong. Saya harus tertawa dulu dong. Izinkan saya tertawa. Ini hari kemenangan kami, hari mualaf sedunia. Umat Islam harus tertawa. Jadi ketika Abraham mempersembahkan di tanah Moria, gagal dia persembahkan anak tunggalnya untuk bisa mengetahui siapa anak tunggal yang dimaksud. Kemana Abraham kembali setelah itu? Rupa-rupanya dia kembali ke Beersheba. Yang ada di Beersheba adalah Hagar, sedangkan Hebron adalah tempat Ishak dan ibunya. Tidak mungkin kalau Sarah ada di Hebron, tidak mungkin Ismail dikembalikan ke Sarah. Sedangkan tadi Sarah sudah mengusir Ismail. Tidak mungkin. Berarti yang tinggal di diusir menurutmu diusir. Tapi ketika diminta persembahan kemudian dia mempersembahkan anaknya yang tunggal. Anak tunggal itu artinya belum punya adik. Tidak ada kakak, tidak ada adik. Sedangkan Ishak itu anak tunggal, dia tidak ada adik. Itu kalau kau gila. Itu kalau saya Kristen juga akan begitu. Kenapa? Karena otak nggak berfungsi kalau di Kristen. Maka itu disebut anak tunggal, Bang. Ya, sekarang nggak usah kau berkutik di situ. Sekarang kau kembalikan pada masalah. Siapa yang tinggal di Beersheba? Ishak atau Ismail? Intinya anggap aja Anda betul. Memang betul. Intinya siapa yang dikorbankan di Gunung Moria? Yaitu anak yang dikembalikan ke Beersheba. Siapa namanya? Ismail dong. Jadi maksudmu di Kejadian 22. Jadi maksudmu Ishak dikembalikan ke Hagar di Beersheba gitu. Kita ikuti narasi apa yang Abang katakan, ikuti. Anda benar. Gimana ceritanya ini? Bagaimana ceritanya? Tidak mungkin lah. Masa Pak Pompong kau kembalikan kepada ibu seekor ibu sapi? Nggak mungkin.
Kejadian 22 Nggak mungkin. Pak Bom harus kembalikan ke ibunya, ibu babi. Jangan kembalikan ke ibu sapi. Ishak harus ke ibunya, ke Hebron. Ismail harus dikembalikan ke ibunya di Berseba. Itu baru betul. Bertanya Bahlul. Gimana? Bom dibalikkan kemana bang? Ke ibunya, ke ibu babi. Ya kan ibunya makan babi. Ayo, kamu itu, ini kitab membuat kau gila. Untung Islam itu kritis. Bang, ini Islam kitab itu Taurat kritis yang sekali. diimani oleh Al-Quran. Anda tidak boleh membantah kitab Taurat. Tauratnya tadi yang kau katakan Taurat, kita kan sudah lihat tuh. Uji kelayakan anak tunggal itu yang tertulis. Menulis kitab Taurat, Anda berani membantah kitab Musa. Musa yang menulis kitab Taurat. Padaku. Jadi maksud lo apa? Tadi udah benar kan? Musa sudah menuliskan. Abraham kembali ke Berseba. Yang wa makaru wa makarallah. Kalian ingin menipu. Kalian membuat tipuan. Tapi Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tanganmu sendiri yang menulis Bible-mu sendiri yang meludahi kau sendiri. Kau ingin menegakkan yang disalibkan, yang ditumbalkan itu adalah Ishak. Tapi tanganmu mencatat. Tanganmu sendiri yang mencatat, menerangkan bahwa ternyata yang dipersembahkan itu adalah Ismail. Abang sayang Juma. Di Islam ada hari raya kurban yang dikurbankan Ismail, tapi berdasarkan kitab Yahudi itu Ishak. Kalau kau nih. Tidak ada yang dikorbankan. Bang udahi dulu bang, ya bang. Tuh. Ismail tidak dikurbankan, Ishak tidak dikurbankan. Yang dikurbankan kepada setan itu Yesus. Gak ada yang dikorbankan, baik Ishak maupun Ismail, gak ada. Kami dengan orang Yahudi, maka itu sepakat. Kami dengan orang Yahudi sepakat tidak ada yang dikurbankan. Adik kakak ini tidak ada yang dikurbankan. Anda bersepakat dengan orang Yahudi, yang dikurbankan itu adalah hewan. Anda tidak mempercayai orang Yahudi dan orang Yahudi kurbannya hewan. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Bagaimanakah keadaan Imamat 1 nomor 2. Orang Yahudi, orang Kristen sama-sama persembahkan hewan ternak. Orang Kristen mempersembahkan manusia. Ini Kristen dari mana dia ini datangnya nih Kristen ini? Nani. Dari mana nih Kristen ini? Ragan. Roma. Cukup Roma. Cukup. Udah ganti pemain dulu orang tuh. Ganti pemain dulu lah. Tuan besar. Diam dulu kau. Duduk kau. Turun kau. Tuyul. Turun kau. Halo. Kau lagi maju kau. Silakan bang. Oke, aku Riva. Ya. Halo. Riva. Iya Juma. Bang. Juma. Iya bang, kami di sini bang. Oke, Juma aku nanya. Iya, kamu nanya. Boleh ndak selingkuh atau berbuat zina? Oh nggak boleh. Di agamamu boleh. Nggak boleh. Kalau di agama kami nggak boleh. Oke, saya nanya. Buktinya istri 4 boleh? Boleh. Boleh. Apa berani? Apa ada berani orang melamar anaknya mau dijadikan istri keempat? Kalau tidak kena parang dia atau kena siram air panas. Iya siapa dulu yang melamar? Kalau kau pastilah kau diburu. Model kayak kau mau menikahi istri anaknya orang. Saya sendiri pun. Kamu cocoknya sama bebek, sama ayam kamu. Anak orang. Cuma di layar teman-teman. Makan aja susah lu. Istri pertama aja penuh badannya panu lo kau mau nikah. Cuma siapa lo? Cuma. Kamu jangan mengukur dirimu dengan orang Islam. Jangan kau ukur dirimu. Jangan di-mute saya. Jangan di-mute. Jangan ukur. Jangan kamu ukur dirimu dengan Islam. Itu syariat kami. Itu syariat kami. Iya. Aku kan nanya.
Apa ada orang melamar anak gadisnya dijadikan istri keempat? Banyak pun. Apa enggak parang datang Orang sama dia itu Kristen, atau orang Kristen air banyak panas? praktekan itu kok. Orang Kristen Saya banyak praktekan itu. jamin Juma Udah dia kau kena turun, marah. kau turun Ya. sebelum ku maki habis kau turun. Daripada ku maki habis Maki, kau. ayo. Ku permalukan kau nanti, ya. Dalam Kristen itu tidak ada syarat sah nikah, ngerti kau? Dalam Kristen tidak ada syarat sah nikah. Paham kau? Gak ada syarat sah nikah. Tidak ada batasan usia nikah di Kristen. Paham kau? Jangan sampai ku permalukan di sini. Iya. Tak diludahi kalian. Ini, Padil atau Tuan. Padil, halo. Padil Tuku. Ya, muslim non muslim. Tuan besar. Muslim atau non muslim? Turun ya. Kalau nggak bersuara diturunin aja. Turun. Malam. Tiap layar teman-teman tembusin 1M udah mulai goyang nih. Tap layar kawan. Ya, Tuan besar. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Saya nih LKTP Bang Juma. Itu HP saya dibanting sama kakak saya Bang Juma. Jadi saya minta maaf, saya pakai ini akun kawan saya yang bikin Bang Juma. Netizenku banyak Pak minta kopi di spill campur masako katanya. Bagaimana katanya? Kopi campur masako. Gimana dong? Kopi campur masako. Ya gimana Bang Tuan besar? Gimana saudara? Tuan